Kiper tim sepak bola nasional Palestina Salim Al-Ashkar meninggal dunia akibat ditembak tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kabar ini disampaikan secara resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina. Keluarga dan kerabat berduka kehilangan sosok yang mereka cintai dan mereka banggakan. 5 bulan lalu, Al-Ashkar baru saja menikah dan istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Al-Ashkar merupakan satu dari 1.000 atlet Palestina yang kehilangan nyawa selama konflik dengan Israel berlangsung di Gaza. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Israel kembali melanggar perjanjian damai yang dibuatnya dengan Lebanon. Serangan udara Israel kembali menghancurkan ratusan rumah warga di kawasan permukiman di Lebanon Selatan. Sebuah rekaman dari udara merekam detik-detik tentara militer Zionis Israel membom kawasan di Lebanon Selatan. Laporan dari pemerintah setempat menyatakan setidaknya ratusan warga menjadi korban dalam serangan tersebut. Israel pun berdalih melakukan penyerangan untuk menghancurkan tempat persembunyian pejuang Hizbullah. Mereka menyatakan mentargetkan tempat persembunyian pejuang Hizbullah yang menjadi basis penyerangan tentara Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu, masih di dalam masa pasca perjanjian perdamaian, Israel menembak dan menyerang pejuang Hizbullah dari udara. Zionis Israel melaporkan bahwa serangan tersebut dilakukan usai memantau pergerakan pejuang Hizbullah di kawasan Majdal Zun, Lebanon Selatan. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan upaya melindungi diri dari pejuang bersenjata Hizbullah yang hendak menyerang mereka. Serangan udara Israel kembali membombardir kawasan Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan 10 infrastruktur pejuang Hizbullah di Bin Jebel, Lebanon Selatan. Serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan yang dilakukan Hizbullah ke pasukan Zionis Israel. Sebuah truk milik Hizbullah teridentifikasi oleh Israel sedang memindahkan senjata dan dihancurkan untuk menghilangkan ancaman ke Zionis Israel. Akibat serangan tersebut, ledakan sekunder terdeteksi yang menunjukkan adanya senjata di dalam truk. Sementara itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada pantauan udara, pejuang Hizbullah terlihat pada malam hari keluar dari lorong bawah tanah di pegunungan Ali Thohir. Pejuang Hizbullah merupakan ancaman nyata untuk pasukan Zionis Israel. Pemirsa, jelang puncak pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, jutaan warga Iran berkumpul memberikan penghormatan terakhirnya. Pemakaman terbesar sepanjang sejarah Iran, jutaan warga berkumpul di pusat kota Iran untuk mengantarkan jenazah Ali Khamenei. Sebelum dimakamkan, jasad Ali Khamenei disemayamkan di Grand Musala di Teheran dan terdapat prosesi kenegaraan dan upacara perpisahan. Jasad Ali Khamenei و واقعا نمیدونم این چه غمیه که منو گرفت از سر شب که خبرای اون رو شنیدم و اینکه پیام من به آمریکا و اسرائیل اینه که ما مردم ایران به هیچ عنوان پشت امام خامنه‌ای رو رها نمی‌کنیم و این نهضتی که داشتن ما چون اصلا در حدی نمیدونم که بخوام باهاش صحبت کنم، ولی همون چیزی که آقای خامنه‌ای گفتن به زودی زود انشالله یه خوشحالی عظیمی قسمت مردم ایران میشه و اون انشالله نابودی اسرائیل و آمریکاست.
Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Iran, Arafah Pramesto. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arafah. Selamat siang, waktu Teheran. Baik, Mas Arafah bisa digambarkan di sana seperti apa kondisinya saat ini? Baik, izin menjelaskan sebentar. Jadi di dalam prosesi ini sejak 3 Juli ya, 3 Juli kemarin Presiden Pezeshkian telah mengundang seluruh warga Iran untuk datang ke prosesi pemakaman pemimpin besar revolusi Iran, yakni Ali Khamenei. Di dalam prosesi ini kita perlu memahami bahwa memang sempat terjadi penundaan akibat perang yang berkecamuk ya, sehingga baru bisa dilaksanakan sekarang. Adapun yang dimakamkan pada kesempatan ini bukan hanya beliau saja, namun juga ada Misbahul Huda Bagheri, menantu beliau, Sayyidah Bushra Khamenei, putri tertua beliau, Zahra Hadad Adel, yang juga adalah menantu dan juga istri dari Mujtaba Khamenei, pemimpin besar revolusi Iran sekarang. Kemudian Zahra Muhammadi Gulpaigani, yakni cucu beliau yang masih berusia 14 bulan. Seperti itu. Baik, jadi bukan hanya jenazah Ali Khamenei saja yang diikuti prosesi ini ya, Mas Arafah? Betul sekali, betul sekali. Jadi di situ terlihat apabila kita melihat rekaman atau footage, di situ ada beberapa peti jenazah yang ditampilkan juga. Jadi prosesi pada tanggal 4 Juli kemarin merupakan yang disebut sebagai Ruz Bedok atau hari perpisahan, ya, atau disemayamkan di mana rakyat itu memberikan penghormatan kepada pemimpin besarnya ya yang telah gugur. Nah, kemarin saya juga hadir dalam kesempatan itu. Di dalam kesempatan tersebut memang terlihat sekali banyak sekali pengunjung itu bukan hanya dari kota Teheran saja. Jadi ada mereka yang berasal dari orang-orang Lorestan, kemudian dari orang Azeri. Mereka datang ya dengan sangat banyak dan memenuhi lapangan tengah bagian Musala Imam Khomeini. Baik, ini jutaan warga berkumpul di Teheran. Nah, ini apa saja yang bisa dilakukan? Apakah para pengunjung bisa langsung melihat jenazah dari Ali Khamenei? Ya, kalau mengenai kemungkinannya gitu ya, apabila datang sudah telat gitu, itu mungkin akan sangat sulit sekali. Jadi sedikit menceritakan pengalaman saya hari ini. Saya ingin hadir ke sholat jenazah ya. Jadi di hari ini prosesinya adalah sholat jenazah. Karena saya melihat kemarin tanggal 4 itu relatif masih bisa ya, pagi masih agak lengang. Akhirnya saya lalai, saya baru berangkat jam 7 dan ya ternyata Qadratullah tidak diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam musola imam. Jadi izin musola imam ini dalam bahasa kalau di sini musola itu adalah tempat sholat Jumat gitu ya. Jadi bukan masjid kecil tapi bahkan lebih besar. Di dalamnya ada lapangan, bisa dilihat ada lapangan yang cukup besar sekali di dalamnya seperti itu. Dan saya tadi sampai mencari 4 gerbang ya. Jadi ada beberapa gerbang dari 1 sampai 12. Gerbang 3 sudah ditutup, 5 ditutup, sampai 12 tutup, akhirnya ya sudah memberikan penghormatan dari luar saja seperti itu. Baik, berarti tidak sempat sholat jenazah dari dalam masjid ya Mas ya? Betul sekali, amat disayangkan saya tidak bisa melakukan sholat jenazah di dalam. Baik, rencana puncak prosesi pemakaman ini akan diselenggarakan kapan? Betul tanggal 9, hari Kamis ya Mas? Jadi perlu dipahami bahwa dalam proses yang sudah ada istilah kalau istilah ada nomirizi ya, adalah jadwal ya penyelenggaraan. Nah, bisa dikatakan yang disebut puncak itu per kota, Mbak, gitu loh. Jadi insya Allah besok akan dibawa jenazah beliau di sana disolatkan. Sedikit yang saya tahu, maaf, saya tidak terlalu memiliki otoritas untuk menyampaikan ini. Cuman yang saya ketahui bahwa untuk mazhab saudara-saudari dari mazhab yang dianut di sini hampir mungkin tidak ada yang disebut sholat gaib ya. Jadi sosok yang terkait itu harus hadir di tempat tersebut gitu. Begitupun juga seingat saya ketika Presiden Raisi gugur ya, wafat akibat kecelakaan di tahun 2024, begitu juga. Jadi per kota dibawa seperti itu. Baik, Mas Arafah, terkait bendera merah yang dibawa oleh warga Iran di sana, ini merupakan
seperti aksi kemarahan kah, atau bentuk balas dendam, atau bentuk duka cita di sana? Jadi memang ini ada konteksnya, Mbak. Saya sepanjang yang saya ketahui kultur ini ya, kalau tidak salah ya, ini muncul ya pada era Safawi, dan biasanya kalau simbol pembalasan itu ialah bendera merah yang dikibarkan di Masjid Jamkaron. Masjid Jamkaron itu adalah masjid yang menjadi simbol penantian saudara-saudari Muslim Iran ini atas kedatangan Imam Mahdi, seperti di dalam kepercayaan mazhab mereka. Nah, di sini memang kalau saya hadir di sana, memang ada ucapan-ucapan umpamanya seruan-seruan intiqam, artinya adalah balas. Namun saya tidak menganggap ini suatu hal yang ini, karena memang di sini kan juga berkaitan dengan perasaan orang-orang Iran sendiri tatkala pemimpin mereka kalau bahasa mereka itu disyahidkan dengan cara yang sedemikian, dan bahkan di dalam kejadian tersebut ada cucu beliau, putri yang masih kecil sekali gitu. Jadi saya masih ingat sekali ketika peristiwa serangan pada 28 Februari, lalu sehari atau 2 hari kemudian dikonfirmasi foto cucu beliau yang masih kecil, masih sangat imut, cantik ya, yakni Zahra Muhammadi Gulpaigani itu ya ditampilkan seperti itu. Jadi saya sebagai orang yang belajar di sini, saya mungkin bisa mengatakan ya tentu ada perasaan seperti itu, pasti. Baik, terima kasih banyak Mas Arafah sudah bergabung dengan Breaking News News TV siang hari ini. Salam sehat selalu, Mas. Assalamualaikum. Pemirsa, miris hingga saat ini kondisi Gaza masih mendapatkan serangan dari tentara Zionis Israel. Sebuah bangunan permukiman warga diserang oleh tentara Israel. Penyerangan ini terjadi di kawasan Khan Yunis, Palestina. Diketahui bangunan tersebut berisikan keluarga masyarakat sipil. Genosida masih terjadi di Gaza dan dilakukan pada siang hari. Rakyat Palestina di Gaza merayakan kemenangan tim nasional Mesir atas Australia dalam kualifikasi FIFA World Cup 2026. Selain itu, kepala pelatih tim nasional Mesir mengibarkan bendera Palestina di lapangan sebagai bentuk dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Rakyat Palestina di Gaza merayakan kemenangan tim nasional Mesir atas Australia dalam kualifikasi FIFA World Cup 2026. Sorak-sorak warga Palestina turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim nasional Mesir. Bendera Mesir dikibarkan oleh rakyat Palestina sebagai bentuk solidaritas. Mesir berhasil lolos ke babak 16 besar usai menyingkirkan Australia melalui adu penalti. Selain itu, supporter asal Mesir juga mengibarkan bendera Palestina usai Mesir berhasil mengalahkan Australia. Tak hanya supporter Mesir, kepala pelatih tim nasional Mesir juga terlihat mengibarkan bendera Palestina di lapangan sebagai bentuk dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.